Doma minasan nihon sensei Joseph desu. Hari ini kita akan belajar soal N2 untuk tahun 2023 bulan 7 bagian Dokai Tamdun teman-teman ya. Nah, karena ini adalah video pertama kita buat JLPT N2, saya bakal ngajarin secara detail tips-triksnya bagaimana supaya kalian bisa mengerjakan soal ini ya. Pertama-tama adalah kita pahami dulu biasanya masalah kita di mana. Biasanya adalah kita berusaha untuk membaca semuanya, terus ternyata kita nggak bisa menyelesaikan seluruh soal dokai dan kita nggak lulus, betul nggak teman-teman ya? Terus yang kedua itu adalah kalau misalkan kita ketemu kajian kita nggak tahu, kita stop terus kita lupa kira-kira itu ngomong apaan, ya kan? Terakhir adalah ini yang paling kita rasakan sama-sama ya. Jadi meskipun kita udah baca, intinya itu pengen ngomong apa tuh kita nggak paham. Nah ini adalah masalah terbesar kita teman-teman, oke? Nah, jadinya bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakannya nih? Gak perlu khawatir ya, saya udah bikin list up bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Pertama-tama adalah bukan masalah kita bisa baca semuanya, bukan ya. Yang paling utama itu adalah kita bisa menemukan bagian yang penting sama IKE. Nah, IKE ini sangat penting banget. Kenapa? Jadi di bagian teksnya sama di bagian pilihan jawaban, meskipun arti atau maknanya sama, kotobanya itu dia menggunakan yang berbeda. Misalkan ceku sama kakunin, ya itu kan kotobanya beda tapi artinya sama. Nah seperti itu dalam mondai utama ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita ngomong secara detail, yang paling pertama itu adalah jangan pernah baca dari teksnya dulu, itu buang waktu, nggak boleh ya. Baca dari pertanyaannya dulu, dicari hintonya di mana, terus habis itu kalian menentukan mau baca di bagian paragraf mana, baru kalian tuh mengganti ya jika yang tadi kotobanya, jangan sampai kalian salah, oke? Nah, contohnya juga teman-teman ya, biasanya tipe-tipenya gimana? Contoh yang ada hinto ya, hinto itu biasanya ada tulisannya, misalkan nih ya, nih ikimono ni tsuite atau seibutsu ni tsuite, mengenai ini orangnya gitu ya, itu kan ada tulisannya, ada ni tsuite. Nah, kalau yang paling susah itu adalah intonasi, jadi nggak ada tulisan apapun, terus kita diminta untuk mencari Hishaga itai koto wa nanika. Ini yang paling susah teman-teman ya, nggak ada hinto. Tapi biasanya untuk soal ini ada di bagian paling bawah jawabannya ya biasanya. Kalau bagian meru ini adalah bagian yang paling gampang, paling easy. Kenapa? Biasanya soalnya itu mengenai apa yang pengen disampaikan, apa yang pengen ditanyakan, kita diminta apa. Makanya kalian cukup cari kotoba yang ada onegai, kakunin, kibo, dan lainnya doang ya. Nah, step keduanya apa ya? Jadi setelah kalian sembari membaca, kalian tuh kalau bisa membuat kesimpulan itu secara sedikit demi sedikit. Misalkan udah baca satu kalimat atau dua kalimat, intinya pengen ngomong apa, kalian coba bayangkan di kepala kalian ya. Terus kalian juga pastikan untuk mencari hint yang ada di bagian soalnya. Misalkan sudah ada nih hint bagian soal mengenai A, kalau gitu kalian cari ya si kanji A itu yang ada di mana bagian teksnya, oke? Nah terus bagian paling itu kalau misalkan ada skasi, sumari, dewanaku, koto de, nah bagian bumbu ini sangat-sangat penting banget ya. Kalau ada skasi berarti bagian sebelumnya buang, kalau ada sumari berarti bagian selang itu penting, kalau dewanaku berarti bagian sebelumnya buang, bagian sebelahnya penting. Nah ini tuh udah kayak rumus matematika teman-teman. Sama yang terakhir itu adalah memahami bagian terakhir, karena biasanya kalau nggak ada hinto, jawabannya itu ada di bagian kalimat terakhir biasanya. Nah setelah itu tinggal kalian ganti aja pilihan jawaban sama teksnya itu apakah dia itu mengartikan kotoba yang sama atau enggak. Nah kita coba lebih detail lagi teman-teman ya, kita masuk ke mondai sekarang nih, teks singkat ya kita latihan ya. Nah ini teman-teman ya, kalian tuh boleh nge-skip bagian yang menurut kalian susah, misalkan lagi ngomongin mengenai makhluk hidup. Nah itu kan biasa keluar tuh kotoba-kotoba yang kita nggak tahu, atau misalkan mengenai Tetsugaku gitu teman-teman ya, atau misalkan dobutsu, pokoknya suatu hal yang membuat kita benar-benar gak tahu sama sekali, kita skip aja. Nih, misalkan soalnya itu adalah Hisha no kangai ni au no wa doreka. Nah, kan ada Hisha no kangai teman-teman ya, berarti mengenai si betul penulis, tapi ada nggak hintonya? Nggak ada hintonya, berarti kita langsung cari tahu ada di bagian paling akhir. Nah, berarti kalau misalkan ada tiga nih teman-teman, ada 3 paragraf, kita bacanya yang mana? Yes, kita bisanya baca itu paling akhir. Cuma kalau nggak bisa baca paling akhir, kita juga bisa baca bagian awal. Kenapa? Karena ada kotoga dekimasu teman-teman, berarti ada perubahannya. Ini juga ada ya, henkashimasu, oke? Nah, bagian tengahnya perlu dibaca atau enggak? Enggak perlu. Kenapa? Biasanya itu hanya penjelasan dari yang pertama, kesimpulan itu di bagian akhir. Itu kebiasaannya ya. Nah, contohnya di sini ya, kita bisa baca berarti saya sudah tulisin ya. Hajime kara aite ni kitai suru koto o yamerarereba. Oke, berarti kalau misalkan kita tidak berekspektasi ya ke orang lain ya, ikari mo ira-ira mo umarezu odayaka na kimochi de sugosu koto ga dekimasu. Berarti kalau kita nggak berharap, kita bisa tenang dan kita pun nggak perlu untuk marah-marah.
Oke, dapat 1 poin ya. Berarti ada odayaka sama kitayo shimasen, teman-teman ya. Kitayo shimasen. Oke, dapat 1. Oke. Terus yang kedua, oku no bai shui no kankyo ya ningen toいうのは自分自身が変わることで面白いほど変化します. Berarti kalau misalnya bagi sini kan susah teman-teman ya. Bagi depannya nih, rata-rata kalau misalnya dalam kondisi apapun ya, yang namanya lingkungan, manusia itu adalah jibun jisingka kawaru koto de omoshiroi hodo henka shimasu. Berarti kalau diri kita berubah maka akan menarik, oke? Bagian depannya kalau nggak paham boleh kalian coret aja. Yang penting tahu aja ada kotoba penting di sini, ada henka shimasu-nya, oke? Nah, berarti teman-teman ya, kita sudah belajar bumbu apa yang pertama, yaitu kalau ada ba itu adalah persyaratan. Nah, bisa dapat kesimpulannya. Terus kalau yang di sini kita bisa belajar juga mengenai kotoba yang susah dibuang aja, ambil kotoba yang gampang di sebelahnya. Karena kan bagian perubahannya yang penting. Nah, yang berarti kalau misalkan kita masuk ke bagian pilihan jawaban, coba kita baca sama-sama ya. Hai, jibun ga kawareba, aite mo kitai dori ni kawatte kureru. Jadi kalau misalkan diri kita berubah, kita bisa merubah harapan juga nih terhadap orang lawan bicara kita dan lainnya. Ada nggak tulisannya teman-teman? Nggak ada ya. Kalau misalkan ada pun jibun jishin ga kawaru koto de, berarti kan kawareba apa adanya omoshiroi. Sini ada nggak omoshiroi? Nggak ada, berarti buang. Oke, caranya ya. Yang kedua, jibun o kontrolu dekireba aite mo kaerareru. Berarti kalau misalkan kita bisa mengontrol diri kita sendiri, berarti kita bisa mengubah orang lain. Ada nggak tulisannya? Nggak ada, buang. Nomor 3, nah ini ada kata bagus ya, odayaka ya, odayaka nih sama nih. Odayaka na kimochi de sesureba aite to ii kankei ga kizukeru. Berarti kalau misalkan kita memiliki hati yang tenang, kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Ada nggak tulisan bisa membangun hubungan baik atau kanki, ada nggak kotobanya? Nggak ada, berarti baksus. Sisa nomor 4. Ya jawabannya berarti ya kita baca ya. Aite ni kitai shinakireba. Nih ya, poin paling penting kalau kalian mau pede sama jawaban kalian ya, kalian kasih lingkaran. Nih ya, aite ni kitai suru koto yame rarereba. Berarti kalau misalkan kita tidak berekspektasi ya, sama ya. Aite ni kitai shinai. Oke, terus ada apa? Odayaka na kimochi de irareru. Odayaka na kimochi de sugosu koto ga dekimasu. Berarti sama persis ya. Maka dari itu untuk soal ini jawaban yang tepat adalah nomor 4. Ya, dilihat baik-baik teman-teman ya. Sama persis tuh. Oke, kitai shinai. Nih, cuma diubah doang kotobanya tuh. Oke, diubah doang kotobanya. Terus bagian sini pun sama ya. Odayaka na kimochi. Oke, ini cara kalian bisa memastikan jawaban kalian itu betul atau enggak. Sip, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah soal email. Berarti ada soal bonus ya teman-teman, soal gampang. Saya bakal ajarin caranya ya. Nah, pertama kita lihat ada nggak hintonya? Kono meru de sutaetai koto wa nanika. Nggak ada hinto ya, cuma tulisan sutaetai koto. Nah, biasanya kalau email itu ada apa aja? Ada hoshi, ada onegai, kudasai, itadakimasen ka, dan lainnya yang meminta tolong. Berarti kalau kalian masuk ke bagian email yang kalian baca yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Coba dipikirkan baik-baik. Betul ya, dari zaman yang 3 sudah kita bahas kalau soal email, jawaban itu di bagian nih, kata kerjanya ada onegai shimasu. Te itadakenai deshou ka, berarti sedang meminta tolong. Nah, saya gedein buat kalian ya. Kita baca sama-sama. Sono tame hiru yasumi no aida wa kaigi shitsu o kaihou shite itadakenai deshou ka. Nah, berarti minta supaya ruang rapatnya itu dibuka, oke? Nah, buat teman-teman yang nggak bisa baca ini, nggak perlu khawatir. Lihat kanji apa ini? Kanji akeru, membuka, oke? Terus poin kedua adalah kalau misalkan mote itadakenai deshou ka, berarti ini adalah meminta tolong. Berarti kalian baca kata kerja sebelumnya itu adalah membuka, oke? Terus kita baca lagi ya. So sureba yori oku no hito ga soko de kyukei dekiru yoni ni naru to omoimasu. Berarti kalau misalkan dia buka ruang rapatnya, berarti banyak orang bisa istirahat di sana. Goken to onegai shimasu, tolong dipertimbangkan, oke? Berarti kesimpulannya apa teman-teman? Yes, ya kesimpulan di sini ya, diminta untuk dibuka ruang rapatnya supaya orang-orang bisa kyuke. Oke, kalau gitu karena sudah dapat kesimpulannya, kita langsung masuk ke bagian yes ya, pilihan jawabannya kita baca sama-sama. Kagi shitsu no teburu to isu o motto fuyashite hoshi. Berarti diminta untuk menambahkan jumlah meja, jumlah kursi. Ada tulisannya? Tidak ada, buang. Terus yang kedua, hiru yasumi ni kaigi shitsu o kyukei shitsu to shite tsukaeru you ni shite hoshi. Betul atau salah? Kore wa hai maru desu ne. Kenapa di sini ya kaigi shitsu ya? Habis itu mau dipakai supaya bisa kyukei. Ini berarti tulisannya ya. Tsukaeru you ni itu artinya adalah
Kaiho. Nah, ini saya bilang ika ya. Jadi kotobanya itu nggak sama persis membuka ruang rapat, sama di sini tuh diubah menjadi supaya bisa digunakan orang-orang istirahat. Nah, tapi inilah teman-teman ya. Jadi biasakan untuk latihan, oke? Bagian sininya. Terus nomor 3 kita baca jaga-jaga ya. Hiru yasumi ni wa ini ada chushoku wo toru hito ni kyukei setsu wo yusen shite tsukawashite hoshii. Berarti diminta buat memprioritaskan orang yang mengambil untuk makan siang. Ada nggak tulisan yusen suru? Nggak ada, buang. Nomor 4, hiru yasumi igai ni mo kage shitsu de kyukei dekiru you ni shite hoshii. Berarti di luar jam istirahat. Kita lihat sini tulisannya adalah no aida. Ini tulisannya adalah igai. Berarti nomor 4 tuh salah ya, bukan di luar tapi dalam waktu jam istirahat siang. Berarti untuk soal ini jawaban tepat adalah nomor 2. Nah, kira-kira menurut kalian ada nggak cara buat lebih cepat lagi? Sebenarnya ada teman-teman ya, saya biasanya pakai, oke? Nih, kalau ada stay tadakina deshoka, berarti bagian depan ada kata kerja, oke? Ada kaiho. Nah, membuka apa? Membuka kaigishitsu, oke? Berarti kalian langsung cari yang ada kaigishitsu sama kaiho-nya. Berarti kan langsung cari yang ada kaigishitsu sama kaiho-nya teman-teman ya. Nah, kalau fuyasoka udah pasti salah teman-teman ya. Berarti nomor 1 salah. Kenapa? Karena bukan membuka tapi menambah kan ya. Nah, menggunakan itu di sini. Di sini adalah supaya bisa menggunakan, tolong untuk bisa digunakan, supaya bisa istirahat. Nah, di sini kan semua kotobanya berbeda-beda teman-teman ya. Inilah jebakannya. Makanya saya bilang biasakan untuk lingkari ya. Hiru yasumi, kaigishitsu, kyukei. Oke, ada 4-4-nya, berarti itu jawabannya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Kita lihat ada nggak hintonya? Oke, ada nih, ni tsuite. Berarti hintonya itu adalah seibutsu ya. Oke, terus diminta buat mencari yang cocok. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nah, bagian sini kalian nggak perlu baca bagian pilihan jawabannya, buang waktu pastinya. Kenapa? Kalian nggak tahu intinya apa, mau baca bagian ini pun nggak akan ngerti sama sekali, percuma, kalian itu bakal ngeblank gitu, bakal lupa ya. Ingat ya, ada seibutsunya. Berarti kalau kita masuk bagian sini, kita baca yang mana? Yuk, coba lihat ada nomor 1 sama nomor 2 yang mana? Betul ya, biasanya kalau nggak ada kin atau ada him pun, biasanya jawaban itu ada bagian paling bawah untuk keinginan dari si penulis. Tapi, saya bikin spesial kali ini susah teman-teman ya. Topiknya itu adalah mengenai seibutsu, berarti mengenai makhluk hidup susah. Pasti kita nggak tahu kotobanya. Kalian boleh skip ini atau salah satu di sini nggak apa-apa, saya maafin. Kenapa bagian sini penting? Karena ada seibutsu. Wah, oke, berarti dia menjelaskan nih mengenai si makhluk hidup itu bagaimana. Nah, kalau gitu kita bisa langsung baca seperti ini ya. Kita baca sama-sama. Seibutsu wa kyouso ga aru koto de taiyo na kankyou no naka ni jibun ni testa kankyou o mitsukeru koto ga dekimasu. Hai, di sini pasti pada mabuk. Kenapa? Gak ngerti bagian sini ya, panjang ya. Kalau itu kalian buang. Oke, intinya adalah kankyou, lingkungan. Ni oi berarti artinya banyak. Berarti ada nih banyak lingkungan. Jibun ni testa kankyou artinya apa? Berarti jibun ni au kankyou ya, cocok buat diri kita tuh yang mana? Nah, kalau misalnya sini pun juga ngerti, minimal kalian bisa paham ini ya. Mitsukeru koto ga dekimasu, berarti kita bisa menemukan. Yes, menemukan apa? Menemukan lingkungan. Lingkungan siapa? Lingkungan saya. Gitu caranya teman-teman ya. Jadi meskipun ada foto baik kalian nggak tahu kayak gini, ada foto baik kalian nggak tahu, tinggal kalian baca kebalik aja. Oke, dekimasu apa bisa menemukan apa? Lingkungan siapa? Lingkungan saya. Selesai deh. Nah, lanjut lagi ya. Kyoso wa haisha wa haijo. Nah, ini kan ada cuy ini. Kalau nggak tahu kita baca. Artinya adalah kesu oidasu, berarti mengeluarkan atau menghilangkan orang yang kalah. Oke. Nah, misalkan nggak tahu nih kanjinya apa, ini kan kanjinya yang kalah teman-teman ya. Kalau nggak tahu buang aja nggak apa-apa. Kita baca lagi. Suru proses dewa naku. Nah, kalau dewa naku berarti bagian sininya nggak perlu dibaca. Ingat ya, dewa naku itu artinya adalah bukan, tapi apa? Tapi artinya itu di sini. Berarti bagian sini yang penting. Kita baca lagi. Nggak tahu kanjinya buang. Hai, kankyou naka ni sore itu artinya adalah baik macam ya. No seibutsu no ibasho o tsukuridasu prosesu to ite mo yoi kamoshiremasen. Nah, di sini ada poin penting buat teman-teman ya. Jadi kalau ada yoi kamoshiremasen itu artinya adalah bukan dan tidak setuju. Oke, jadi biasanya penulis-penulis novel Jepang itu ya, mereka itu kalau misalkan bikin sesuatu, mereka itu nggak berani untuk mengutarakan langsung to the point-nya. Makanya mereka itu ngomongnya bukankah atau mungkinkah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yoi kamoshiremasen, anggap aja ini adalah yoi. Dah, itu intinya ya.
Nah, kalau dapat di sini kita coba rangkum ya, kesimpulannya apa? Yang pertama adalah kita bisa menemukan lingkungan buat diri kita. Ini kalau bisa tahu artinya mantap. Terus habis itu kita langsung bisa baca bagian pilihan jawabannya. Oke, coba kita baca ya. Aru kankyo de kyoso ni makete mo. Jadi meskipun kita kalah di lingkungan tertentu, jibun ni, oke, jibun ada bagus ya, jibun. Hai, atta betsu no kankyo. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kalian tahu atta sama tes tadi udah sama. Nah, tapi ada kankyo juga nih, kankyo. Terus ada iki no koreru, berarti kita bisa tinggal. Nah, iki no koreru sama mitsukeru koto ga dikimasu itu sebenarnya artinya sama. Kenapa? Karena kan kita bisa menemukan, berarti kita bisa tinggal. Oke, nah kalau misalnya nggak tahu, kasih sangkaku dulu. Oke, kita masih mabuk ya, kesannya gitulah ya. Lanjut dulu. Nomor 2, tayona kankyo no naka de mizu kara o henka sasenakireba kyoso ni katenai. Nah, buat kalian ya bagian sini gimana? Oke, ada kotoba henka suru nggak? Coba dibaca. Henka nggak ada teman-teman ya. Ada kotoba mengenai kalah menang nggak? Menang ada kotobanya? Nggak ada teman-teman ya, berarti 2 batsu. Gitu caranya ya. Nomor 3, kyoso ni maketa seibutsu wa. Oke, di sini ya. Basho o kaezu ni, berarti tidak mengubah tempatnya. Soko de ikirareru yoni henka suru. Lagi nih ada henka, ada nggak? Nggak ada, berarti buang. Terus terakhir ya, kyoso ni kata nakereba, kalau kita nggak menang, ini ya. Kalau misalkan kita nggak menang, subete no kankyo joken de iki no korenai, berarti kita nggak bisa tinggal dimanapun. Koremo batsu, kenapa? Ya, katanya adalah mitsukeru koto ga dekimasu, berarti kan kita bisa menemukan tempatnya, bukan nggak bisa teman-teman ya. Yang berarti kalau kalian nomor 2 sampai nomor 4 udah coret, berarti jawaban adalah nomor 1. Nah, sekali lagi teman-teman ya, bagian sini susah. Bagian sini yang mengenai topik makhluk hidup itu susah. Jadi sebisa mungkin kalian kalau ketemu soalnya langsung di skip dulu. Jangan dikerjakan, pasti kalian mabuk, oke? Pas ada waktu baru balik. Kalau misalnya nggak ada waktu, kalian ngasal aja. Yang penting kalian itu isi supaya kalian itu dapat poinnya ya. Hai, kalau gitu kita bahas ya. Di sini banyak banget bumpoy siapa yang ngajarin ke kalian. Jadi kalau ada kotode itu artinya adalah kalau kita melakukan ini maka akan menjadi seperti ini. Berarti kalau misalkan mereka berperang atau ribut ya, mereka itu bisa menemukan tempat yang cocok buat dirinya sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya ada dewa naku, berarti bagian sininya kalian kasih batsu langsung. Kalian baca bagian sininya doang. Kesimpulannya itu adalah ya sore-sore no seibutsu no ibashi o tsukuridasu. Berarti setiap orang, setiap makhluk hidup itu bisa menemukan atau membuat tempat mereka untuk hidup gitu katanya ya. Oke teman-teman ya, ada 2 kumpos sekali lagi ya. Kotode sama dewa naku ini hafal mati karena di dokai sering banget muncul dan pasti muncul, saya jamin. Sip, berikutnya adalah soal email. Nah, soal email berarti adalah soal bonus ya, kita langsung ajar ya. Oke, kayaknya ada hintonya ya. Tenga toiawasite iru koto wa nanika. Toiawasite itu artinya adalah menanyakan ya, bertanya ya. Oke, kalau gitu kita lihat ya, nomor 1 sampai nomor 3. Kira-kira menurut kalian bacanya yang mana? Ingat soal email, berarti kita lihat dari kata kerjanya, permintaan tolong yang mana? Betul ya, nih ada osusume itashimasu, ada juga nih okaisi dekimasu, terus habis itu ada gonenaku, berarti dia meminta tolong untuk dihubungi. Oke, bagian awalnya perlu baca atau enggak? Enggak, kenapa? Biasanya bagian awalnya itu ngebacot doang. Ini ada masalah seperti ini loh. Buat yang penasaran boleh baca, enggak baca pun juga bisa, saya buktiin ya buat kalian ya. Nih, kita baca ya. So, kono mama desu to kyū ni dengen ga hairanaku naru kanosei ga arimasu node buhin no koukan wo osusume itashimasu. Berarti kalau misalkan tidak diganti ya spare partnya atau partnya, nantinya itu kadang bisa mendadak mati gitu loh ya. Nah, bagi sini nggak ngerti nggak apa-apa. Intinya adalah buhin koukan osusume shimasu. Nah, namanya merekomendasikan, berarti belum tentu yes or no, kan tergantung sama orangnya mau atau enggak kan ya. Oke, de sono bai tsuika ryokin ga 2 yen kakari okaisi wa 6 gatsu 10 iko ni narimasu. Berarti kalau misalkan kita mau buhin kokan berarti tambah biaya, terus waktunya itu dikembalikan jadi tanggal 10. Oke. Terus game no shuri wa 6 gatsu 5 ni kanryou shimasu node, berarti untuk perbaikan layarnya itu akan selesai di tanggal 5. Dengen no shuri o kibo sarena bai ni wa yote dori okaisi dekimasu. Berarti kalau misalkan kita nggak mau mengganti, berarti saya bisa mengembalikannya di tanggal 5, oke? Nah, bagian sini dibiasakan untuk buat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Nih ya, berarti kalau mau buhin kokan, kena biaya, kena pengembalian waktu yang lama. Sekarang kita masuk ke bagian pilihan jawabannya, kita baca sama-sama ya. Dengen no joutai ga waruku naru kanosei ga aru ga game no shuri o suru ka do ka. Nah, gimana? Kita baca pelan-pelan ya.
Nih, berarti bagian baterainya itu ada kemungkinan memburuk. Terus pertanyaannya itu adalah, mau nggak betulin layarnya? Betul atau salah? Salah, teman-teman ya. Kenapa? Layarnya itu bakal selesai sendiri tanggal 5. Dan request pertama itu adalah betulin layar. Nah, buat teman-teman nggak yakin, boleh kalian skip dulu, kita baca nomor 2. Suika de, nah ini keluar ya teman-teman, Suika ya. Hai, ryokin, jikang ga kakaru ga dengen no shuri mo suru ka doka. Ini ada mo, berarti dia juga menanyakan mau nggak gue betulin nih bagian si spare partnya. Berarti betul atau salah? Betul ya, karena masuk semuanya ya. Cuma kalau nggak yakin kita baca lagi. Nomor 3. Suika de ryokin ga kakaru ga, berarti keluar biaya, keluar biaya. Dengen no shuri o 6 gatsu 5 made ni Ueru kadoka, berarti dia menanyakan apakah bisa betul atau enggak sampai dengan tanggal 5. Ini salah ya teman-teman ya. Kenapa? Kan sampai tanggal 10 plus, ini kan cuma biaya doang, padahal kan juga keluar waktu, makan waktu. Nah, karena berantakan saya hapus dulu ya. Nomor 4. 6月5日に画面と電源の処理は完了するが、いつ受け取りに来るかこれもバツya. Katanya dua-duanya itu bakal betul di tanggal 5, jadi kapan mau ambil, salah ya. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah nomor 2, oke? Poinnya gimana teman-teman? Ayo diingat-ingat poinnya. Berarti dia merekomendasikan nih buat ngebetulin bagian dengkengnya. Nah, tapi lu butuh biaya sama lu juga butuh waktu, mau atau enggak, ya kan? Nah, berarti kita lihat aja nih, suruh kadoka mau atau enggaknya kan osusume shimasu gitu loh. Hai, kalau habis itu kita lanjut lagi ya. Berikutnya itu adalah ada hintonya ya. Hintonya bagian sini ya. Ima ikiteiru seidai ni taishite hisya ga iitai koto wa nanika. Berarti si penulis terhadap orang-orang yang hidup zaman sekarang atau saat ini ya. Oke, berarti langsung masuk nih ke bagian si teksnya. Kita baca yang mana? Oke. Ingat ya, kalau soalnya ada iitai koto berarti jawabannya di bagian bagian paling bawah. Kenapa? Biasanya itu kayak kasih kesimpulan nih, menurut gua harusnya begini. Jadi kita baca sama-sama ya. Soreo ii koto ni itu artinya adalah soreo jibun ni sugoi yoku kangaete. Ini malah lebih susah ya, lebih gampang nih ya. Ii koto ni lebih gampang gak sih? Ii koto ni ima ikiteiru seidai wa. Nah, bagus nih ya, ima ikiteiru seidai. Oke? Mirai no seidai ga ikite iku tame no zettai jouken. Itu artinya adalah hitsuyou jouken, berarti persyaratan yang perlu to naru kankyo o kowasu. Oke, berarti anak-anak zaman sekarang itu menghancurkan persyaratan untuk orang-orang di masa depan. Oke. Karera ga ryo suru bun no shige made tsukai hatasou to shiteru. Berarti mereka itu berusaha untuk menghabiskan semuanya supaya nggak tersisa untuk orang di masa depan. Ittai kore ijo fair no seisei ni han suru koto ga aru danoka. Menurut kalian tuh fair gak sih katanya ya? Oke. Berarti bagian sini kita buat kesimpulannya ya. Nih, berarti anak-anak zaman sekarang itu menghancurkan lingkungan. Tuh, dia menghabiskan semuanya. Terus ada itai. Itai artinya apa teman-teman ya? Bukan itai sakit, bukan. Itai di situ artinya adalah marah. Itai sama daroka itu artinya adalah marah teman-teman ya. Gak adil banget gak sih orang-orang zaman sekarang memakai semuanya terus gak tersisa buat orang di masa depan gitu katanya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke bagian teksnya, kita baca sama-sama ya. Ima ikiteiru seidai ga ageteiru hantai ya ikari no koe o kiku beki da. Kore wa batsu. Ada yang tahu kenapa? Yes ya, katanya itu adalah kita harus mendengar amarah dari orang-orang zaman sekarang. Kebalik teman-teman ya, justru orang-orang zaman sekarang itu yang menghancurkan lingkungan. Kita harusnya memperhatikan orang-orang di masa depan. Nomor 1 salah. Nomor 2. Ima ikiteiru seidai ni mo koe ga akerarenai hito ga iru koto o mitomeru beki da. Berarti katanya ada nih suara-suara dari orang-orang zaman sekarang yang kita nggak bisa mendengarnya gitu teman-teman ya. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Oke. Nomor 3 nih, akhirnya ada mirai. Ini penting teman-teman ya. Mirai. Hai, mirai no seidai ga ikite iku tame hitsuyou na shigen o mitsukeru beki da. Berarti ada mirai. Oke, mirai. Terus hitsuyou na shigen itu ada zettai jouken ya. Oh, mitsukeru beki, berarti diminta untuk menemukannya untuk bahan-bahan mereka yang bisa mereka pakai di masa depan. Ada nggak tulisan mitsukeru beki? Gak ada, berarti batsu gitu loh teman-teman ya. Sisa nomor 4 yang kita baca ya. Koe o agerarenai mirai no seidai. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada orang-orang masa depan nih ya. Mereka tuh nggak bisa memberikan suara. Kenapa? Karena mereka belum lahir teman-teman. Oke. Koto kangai, kita harus memikirkan mereka. Kodo semeru beki da. Terus kita harus menekan nih ya gerakan-gerakannya buat orang-orang zaman sekarang. Berarti untuk soal ini jawaban tepat itu adalah nomor 4. Oke. Nah teman-teman, saya kasih tau ya, soal ini susah. Kenapa? Kalian pasti bingung, seidai itu apaan? Kenapa ada hubungan sama masa depan? Betul gak? Soalnya kalian salah nggak apa-apa. Oke? Kalian salah di soal ini nggak apa-apa. Kalian boleh skip juga pas ujian.
Nah, berarti teman-teman ya, untuk cara mengerjakan sekali lagi ya, pastikan untuk jangan baca dari teksnya dulu, baca dari pertanyaannya. Itu ada hintonya. Kedua adalah, kalian menentukan mau baca di bagian paragraf mana. Misalkan email, berarti kan cari nih kata kerjanya, onegaishimasu, bla 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 shimasu, oke? Terus kalau misalkan mengenai itai koto, biasanya jawaban dari bagian paling akhir. Atau kayak misalkan tadi ada seibutsu, berarti kita bacanya ada tulisan seibutsu dulu. Seibutsu wa apa, oke? Terakhir itu adalah bagian ikai. Nah, teman-teman tadi udah sadar ya, saya udah bilang ya, semuanya diubah kan ya, tulisannya itu nggak sama persis kayak tadi ya, Skyru lah, Kaiho sama Skyru kan beda arti teman-teman ya, tapi dalam konteks itu sama. Nah kayak gitulah soal yang susahnya ya. Hai minasan otsukare sama deshita, semoga video ini bisa membantu kalian semua untuk lulus di ujian JLPT nanti ya. Tapi nggak perlu khawatir ya, ini baru soal pertama ya, tahun 2023 bulan 7. Nanti kalau misalkan kalian nonton video sensei, pasti bakal lebih pede lagi, pasti bakal lebih bisa lagi untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, ini latihan pertama, wajar kalau nggak bisa. Ya, bye-bye!